Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Ini jilbab aku kenapa sih Maju? Udah cantik gitu lah. Enggak kayak ada yang, oh yaudah biarin lah. Gimana Maju? Aku tuh lagi ngikutin YouTube-nya Bang Jo Official yang short sih. Dia dari TikTok deh kayaknya. Iya, Bang Jo Official. Bang Yang Jo orang juga bule, share. orang bule yang kelamaan di Indonesia dan itu Iya. lucu banget. Gimana tuh contohnya? Tadi kita juga sempat ngiki-ngiki. Ngiki, ya. Jadi sebelum kita bahas tentang Bang Jo itu, saya punya pengalaman menjadi host family untuk warga negara asing. Jadi itu rumah saya sering banget kedatangan orang asing dari berbagai negara gitu ya, dari Eropa, dari Asia gitu. Dan itu relate banget sama yang aku tonton gitu loh. Hebatnya yang Bang Jo Official ini Diparodiin. Dia diparodiin dan dia tahu banget sisi-sisi kelucuan orang Indonesia yang dengan segala macam desonya ya gitu lah. Dengan uniknya kita Uniknya gitu. kita. Yang kita tuh nggak sadar karena emang tuh sehari-hari aja ya Baju. Ternyata Dan di mata orang asing itu tuh Iya. something unique and special and funny and gitu. funny gitu. Iya benar. Misalnya nih Naik motor ya. ini ya tadi tuh aku ngakak banget soalnya nggak di-share videonya Mbak Juju sebelumnya. Terus Misal naik motor. Ketika orang bule lama di Indonesia terus pulang ke negaranya. Dia ambil kunci mau naik motor. Ditanya sama bapaknya, "Kamu mau kemana?" "Mau jalan ke depan," gitu. "Jangan lupa pakai helmnya ya." "Ini udah saya pakai helmnya." Terus abis itu dia pakai helmnya pakai jaket. iya. Jaketnya dipakai di mana? Di depan. Jadi Kancingnya backwards di belakang. gitu, bener. Terus kata bapaknya, why do you wear your jacket backwards gitu. Terus habis gitu Is it a gang thing? Gitu. Is it a gang thing gitu. Anaknya mah cuek aja, nah it's okay, mau kayak gitu. Terus pergi It's aja okay, gitu. Oke. Soalnya kalau aku pakai jaket lewat di depan ini menghindari angin, biar nggak Benar. masuk angin. Biar nggak gitu. Bapaknya yang orang bule, itu nggak masuk di otaknya dia. Masuk angin itu juga apa gitu. Padahal kita biasa ya Din ya. Kalau naik motor itu jaketnya di depan. Sama aku juga. Kayak yang wah ini gue banget. Ternyata di sana tuh jadi lucu ya Mbak Iya, jadi Jo. lucu. Dan kalau aku sih karena biasanya udah terlanjur Mbak pakai tas duluan gitu. Wah jaketnya ketinggalan ya udah dipakai gini aja gitu biar nggak ngelepas tas lagi kalau aku gitu. Terus di selain Bang itu, Jo Official itu juga dia pernah membuat konten yang mungkin kalau dibaca judulnya aja itu bisa bikin kita sensitif ya, kayak sensi gitu lah. 5 hal terburuk yang kenapa kamu tidak perlu ke Indonesia kayak gitu. Itu ada beberapa cuma saya lupa ya mengurutkannya. Pokoknya tisu toilet itu ada di meja makan. Iya bener gak sih? Iya yang sih. tisu digulung itu kalau di rumah makan, di warung-warung warung-warung yang itu kadang ini, memang ada di meja ya. Iya. Kalau di restoran sih enggak, di Indonesia itu enggak semuanya seperti itu. Gitu. Benar. Terus apalagi Mbak Jo tadi? Terlalu banyak jingle. Oh, Tahu jingle? kayak misalnya WIB tahu bulat. Sari roti. Iya. Atau Shopee COD gitu-gitu. Banyak banget jinglenya emang. Terus kalau di kompleks-kompleks itu kadang ada yang orang-orang menjual keliling itu. Iya, tukang sayur lah. Ada orang jual susu itu, susu murni, Susu murni, nasional. Yang itu gitu kan di juga. luar negeri tuh nggak ada jingle-jingle semacam itu lewat di perkampungan kayak gitu ya. Terus habis gitu di perumahan bahkan masih ada Maju kan. Ya itu tuh ceritanya lokasinya di perumahan gitu. Terus habis gitu dia lepas sepatu gitu. Habis itu ada temennya tuh naik tangga gitu, dia masih pakai sepatu. Terus habis gitu dia juga nanya ke si bulenya ini gitu, "Kamu ngapain lepas sepatu?" "Lah kan emang dia harus dilepas sepatunya gitu, kotor," gitu kata dia gitu. "What do you mean?" gitu kan. Terus ya kamu kenapa nggak lepas sepatu gitu. Intinya terus akhirnya mereka bertengkar. Habis gitu depan rumahnya lewat susu murni tadi
Semurni Nasional. Ngaji di depan, ditutup pintunya, keluar dia beli susu murni. Bisa juga beli sari roti ya. Sari roti kayak gitu. Emang sih lepas sepatu kayak gitu-gitu ya baju itu emang it's an Indonesian thing gitu. Yang di sana itu nggak kayak gitu. Terus banyak lagi tadi pakai daster, pakai. Terus jadi si bule ini pakai daster sama pakai handuk yang diturban jadi turuan itu. Terus temannya dari luar gitu, what do you wear gitu? Duster, it's comfy gitu. Kayak yang kenapa sih ini orang aneh banget gitu. Tapi emang benar orang Indonesia itu emang suka pakai daster ya baju. Termasuk gue enak banget pakai daster emang. Mama dasteran. Masih di channelnya Bang Dul itu dia ngejelasin. Bang Jo, sorry kenapa Bang Dul ya jadinya? Si Dul. Anak sekolah. Terus. Masih di channelnya dia itu dia bilang bedanya pelayan di McD dengan pelayan McD di Indonesia dengan pelayan McD di Amerika. Kalau McD di Indonesia pelayannya itu, halo mau beli apa silakan pilih, ada paket hemat, ada gini yang penuh dengan keramah tamahan dan menawarkan berbagai macam gitu. Dan semangat. Ini dia pesanannya, selamat menikmati kayak gitu-gitulah. Sedangkan kalau di Amerika ya, gimana Maju? What do you want? Aku ingat SpongeBob tahu. What do you want? Burger, fries. This is your burger. Cuma gitu aja. Dan nggak itu ada ekspresinya tuh kayak ekspresi orang mabok gitu loh nih, yang kayak setengah teler gitu. Iya kayak what do you want? Tapi emang di mana film-film itu kan juga kayak gitu ya baju. Kayak males-malesan gitu ya. Iya males-malesan. Kalau di kita selamat pagi. Selamat belanja kembali. Kayak gitu emang kita tuh terkenal kita emang dengan cheerful. Senyumnya ramah, gitu. Senyumnya tulus, keramahannya tulus, senyumnya gitu ya. tulus, benar. Terus selain McD, tadi ada juga yang permisi itu Maju. Jadi ceritanya salaman kan, gitu salaman. Oke salaman. Terus itu aku gini, ini bulenya nih. Terus si temennya tuh kenapa gini gitu? Iya nggak apa-apa gini aja. Oh iya ya, coba terus dia nyoba gitu. Set gini. Oh iya ya lebih peaceful iya gitu. Abis itu udah seneng nih gitu. Terus si ininya bulenya begini. Set gini. Permisi maksudnya. Tangannya gini. Permisi ala orang Indonesia sambil nunduk-nunduk gitu ya. Tangannya gini. Permisi. Terus si temennya gini. Ngapain gitu? Ngapain? Iya sih. Itu apa ingat temanku yang pernah kerja di luar negeri di Arab Saudi ya, jadi TKW gitu, temanku Din ada. Dia cerita kalau dia itu kalau berjalan di depan majikannya, dia selalu gini, permisi gini kan. Terus waktu itu kamu ngapain gitu? Kata si majikannya. Biasa aja jalan biasa aja gitu, nggak usah menunduk-nunduk kayak iya gitu. Kan nggak sopan aneh soalnya banget gitu. Kalau kita mah ya. Iya. Terus ada lagi. Bule Amerika ketika lama di Indonesia dan pulang ke negaranya, terus kenapa kamu lama banget gitu kata temennya, karena ada 10 polisi tidur yang harus saya lindas gitu. What? Polisi tidur? Sleeping policeman. Oh, berarti mati dong dilindas sama dia gitu ya pikirannya temennya. Pikirannya polisi tidur dalam benar-benar yang literally polisi yang lagi tidur. Padahal polisi tidur kan gundukan-gundukan itu ya di Indonesia. Iya, soalnya itu biar orang-orang nggak sat-sat buat kalau naik motor gitu kan. Pelan-pelan, banyak anak kecil. Maksudnya tuh makanya dikasih polisi tidur. Aku juga heran ya Baju, itu kenapa ya namanya polisi tidur? Iya. Paling maksudnya polisi itu kan kan kalau misalnya orang naik untuk motor, menertibkan. Polisi itu kan takut ya, maksudnya ada traffic gitu kan pasti ada polisi gitu. Nah ini ada traffic nggak ada traffic tapi banyak anak-anak makanya harus pelan-pelan. Nah mungkin itu dinamain polisi tidur. Iya betul. Mungkin. Kayaknya memang gitu deh. Kayak gitu ya. Aku jadi inget Gus Dur nih ngomongin polisi. Oh iya. Siapa Baju? Polisi siapa? Kata Sugeng. Polisi Sugeng. Katanya Gus Dur tuh di kalau Indonesia. Kalau aku polisi jadi ingat kasus yang sedang yang lagi terjadi sekarang ya, penembakan gitu. Aduh.
Ngeri banget. Itu seru banget kalau diikuti kasusnya ya, Din ya. Seru tapi ngeri juga. Gue inget Gus Dur. Iya. Gus Dur bilang gini, di Indonesia itu hanya ada 3 polisi jujur. Ini kata Iya. Gus Dur ya, bukan kata saya. Kalau mau dilihat jejak digitalnya itu dari ungkapannya Gus Dur, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Yang pertama adalah polisi tidur. Sugeng. Oh, polisi tidur dulu. Yang kedua patung polisi. Yang ketiga polisi sugeng. Bisa dilacak nanti. Iya bener. Ada lagi yang cerita bule naik motor, gimana Mbak Jo? Ini sebenarnya tentang culture shock sih ya. Orang bule ketika di Indonesia, dari awal mereka nyampe di Indonesia aja, Din, mereka tuh udah kaget lihat motor. Iya, so banyak many motor rider, gitu. bener. Dan itu, gini kan motor di Indonesia itu. Dan sama termasuk gue sih Mbak Jo. Iya, kalau kalian lihat ya, ada emak-emak yang sennya ke kiri terus beloknya ke kanan, itu saya. Itu Mbak Jo. Tapi kalau aku enggak. Karena kalau naik cepat aja. Terus gimana? Sampai tronton juga kamu ini. Iya, aku selip-selip di tengah-tengahnya. Iya, dia tuh yang dari mulai datang ke Indonesia udah aneh lihat motor sebanyak itu. Terus ngelihat saya kemana-mana naik motor, kenapa kamu nggak jalan kaki Ya, gitu. padahal deket doang. Padahal deket, masa 200 meter naik motor gitu. Anak Cin. Debu Cin. Dan Mana sih gila. yang di officialnya Bang Jo itu, yaitu bule ketika baru datang ke Amerika naik motor, gini-gini, goyang-goyang, mau jatuh. Masih bingung. Ketika sudah lama di Indonesia, satu tangan dong, dengan jaketnya yang kebalik. Aduh, sombong amat. Terus gitu. Terus temen aku, dia orang Czech Republic ya, Ceko. dia minta diajarin naik motor sama saya ajarin dia, Din. Diajarin bisa, baru 3 hari yang lalu dia belajar naik motor. Dia bilang mau pinjam motor saya ini buat ke Borobudur. Oh my god. Itu dari Semarang ke Borobudur ya. Itu more than 3 hours ya gitu. Dan itu dia jatuh berapa kali? Berkali-kali. Ya Allah, emang Dan dia. kadang salah masuk tol, Din. Yang harusnya itu kan jalan tol. Terus kalau orang bule itu kan di negaranya itu jalan itu kan di lajur kanan ya. Ya, kalau sebelah naik kanan ya. mobil. Kalau naik mobil. Sama di kita juga jalur kanan kalau naik mobil terus. Dan teman saya ini yang orang bule itu jam 3 pagi habis clubbing, terus dia itu jalan di sebelah kanan. Iya. Dari depan ada anak SMP naik motor juga dan dia nggak nyalain lampu. Wow. Apa yang terjadi? 3 pagi, gelap gulita. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Ya Allah, kok kecelakaan ketawa sih gue. Asian, terus gitu. Tapi dia bilangnya saya hanya refleks ke kanan karena terbiasa di kanan gitu. Iya, benar. Jangan di Indonesia kan harusnya di kiri kan. Dan ya sudah akhirnya ban motor saya sampai pecah, stangnya patah, dan dia habis banyak untuk betulin motor. Untuknya si anak SMP ini yang ditabrak itu orang tuanya punya asuransi, jadinya dibayar sama orang tuanya. Iya, nah. Gitu. Jadi dia nggak bayarin si anak yang jatuh ini, tadi tapi juga. motornya harus dibetulin lagi gitu. Iya sih, itu. Tapi biasanya dia ngakuin kalau misalnya dia salah kan Baju. Biasanya kalau misalnya gue itu sportif mengakui dia. dan benar-benar merasa menyesal. Kelihatan banget gitu. menyesal. Terus ada hal-hal aneh juga ya Baju. Itu kan yang tadi kita cerita. Yang receh-receh. Menurut kita gitu kan gitu. Mereka culture shock gitu. Nah, mereka juga iya gitu. Mereka ngelihat kita itu juga aneh ya Baju. Lah, kok kamu minum teh ditambahin gula? Kenapa harus ditambah gula? Itu. Karena biasanya minum teh pakainya jeruk nipis kali ya di sana ya, Din ya. Iya, atau enggak diseduh air panas aja udah diminum Baju. Kopi juga. Mereka kopi aneh juga. kenapa kita nambahin gula ke kopi. Benar. Gitu. Udah dikasih air panasnya terus diminum kalau mereka. Sama gitu. Sama dengan teh gitu. Terus abis itu waktu itu aku jawabnya, ya emang biar manis gitu. Kan kalau kayak gitu rasanya nggak manis. Terus dia bilang, lah emang harus manis gitu.
Lucu banget, dulu aku masih semester 2 kalau nggak semester 3 Maju. Ada praktik kantin gitu kan. Kalau aku masalah nasi sih kalau itu. Dia tuh kaget gitu ngeliat aku sarapan, "Kamu makan pagi pakai nasi? Bukan itu berat banget." Iya, aku sarapannya pakai nasi. pecel. Kalau aku sarapan pakai senyuman jam 10 udah lapar lagi. Terus Nasi uduk akhirnya dong, apa, Din? enak. Apa? Dia nyoba sarapan pakai nasi. Kan dia aneh yang lihat kita makan sehari 3 kali tuh nasi gitu. Sarapan nasi, siang nasi, malam nasi juga lagi nasi, gitu. iya. Terus dia nyoba, oke, saya mau nyoba sarapan pakai nasi gitu. Iya. Terus sarapan. Terus dia bilang apa besoknya? Saya mau sarapan nasi lagi. Kenapa? Soalnya saya nggak lapar sampai jam 12, jam 1 siang itu saya masih belum lapar. Kalau saya pagi makan nasi gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya. makan roti, makan yang lain-lain, jam Iya, 9, jam masih 10 saya lapar. udah craving another food gitu kan dia bilang iya, gitu. iya, iya. Oh, oke. Terus akhirnya dia makan nasi meskipun berapa sendok. Iya, bener. Soalnya mungkin juga roti di sini beda sama roti di sana ya Maju. Karena roti di sana tuh keras. Biji-bijian di sana, Benar, banyak dan seratnya. keras. Betul, dan lebih keras. Kalau di sini kan empuk banget, enak, Endulita rotinya. Kita yang makan roti yang kayak di sana gitu, yang beneran keras itu, ini kenapa nggak bisa dikunyah gitu. Ini kayak buat nimpuk maling juga sakit nih. Serius keras banget kan Maju, tapi itu emang makanan mereka gitu. Dan sehat. Dan mereka. sehat, bener. Tapi kalau kita mah, aduh nggak usah. Dia Empuk sari roti yang aja, empuk sari roti. Sama, aku juga. Iya bener. Terus yang Pak Gita itu gimana, Din? Oh, ada cerita gitu. Jadi bule yang udah lama tinggal di Indonesia, 30 tahun Maju. Wow. Beliau ini dosen juga, peneliti juga gitu. Tadi aku waktu googling itu sekolahnya S1-nya 1972. Tentang apa coba? Tentang penyakit pohon. Wow. Di Inggris. Orang asli Inggris gitu. Lahir di Inggris tapi sebenarnya Itu ilmunya campuran. rare banget ya kayaknya. Rare. Terus sebenarnya ceritanya beliau ini nggak yang selama 30 tahun menetap terus gitu kan ya Maju, kayak yang masih bolak-balik juga. Terus di Asian countries juga, nggak cuma di Indonesia gitu. Cuman kalau misalnya di total itu memang 30 tahunan gitu di sini. Nah, long story short, setelah bolak-balik itu, beliau memutuskan untuk kerja di Indonesia gitu. Kerja bukan menetap ya? Kerja, dan ya akhirnya menetap sih kayaknya. Nah, itu aku nggak tahu marriage life-nya, maksudnya punya keluargakah di sini, karena beliau juga udah, kalau 72 udah lulus S1 atau angkatan 72, berarti kan sekarang udah lumayan tua kan ya Maju? Sepuh sih. 72 masuk S1 berarti ditambah 4, 76 lulus S1 gitu kan. Nah sekarang gitu berarti udah lumayan berumur, bapaknya emang udah tua. Dan yang aku appreciate banget Maju, di vlognya Pak Gita, di podcastnya Pak Gita, Pak Gita Wirjawan. Pak Gita Wirjawan pakai bahasa Indonesia. Bapaknya tuh. Iya. Dan bahasa Indonesia bagus loh. Dan lancar banget, tertata. dan ada kayak kita itu ada ya seperti itu kita. Gimana ya? Nah, udah kayak gitu-gitunya tuh udah bisa loh. Ya di 30 tahun ya. Iya. Ya elah, 5 tahun aja udah bisa menguasai loh bahasa itu. Dan kayak nggak kaku gitu loh Maju. Maksudnya slang-slang kita yang agak udah paham banget. Dia tuh udah paham banget si bapaknya ini. Terus yang aku agak tersentuh itu ya, bapaknya itu bilang, karena kan kerjanya di Asian countries juga ya, Afrika juga gitu. Dari semua yang dia tempat kerja itu, yang negara-negara Asia dan Afrika itu, Indonesia yang paling memiliki senyum tulus dan hati yang ini ikhlas gitu loh Maju. Udah senyumnya tulus gitu, orangnya juga ikhlas semuanya gitu, kayak yang baik, semuanya baiknya itu sampai ikhlas maksudnya. Terima kasih. Kata dia gitu. Jadi makanya kenapa saya memutuskan untuk kerja di sini gitu. Meskipun setahu aku beliau masih belum WNI gitu, masih warga negara asing. Meskipun selama itu gitu. Terus abis gitu ada lagi selain si bapak yang ahli penyakit pohon ini ya, profesor perempuan dari Israel,
ngajarnya itu Asian Studies sama Islamic apa gitu Wow. di Hebrew University. Hebrew University Yerusalem. Jerusalem, Israel gitu. Israel ya. Di situ. Kenapa diwawancarain sama Pak Gia? Ternyata S3-nya kalau nggak salah, doktornya itu penelitiannya ada di Jogja. Oh my Dan God. yang paling UGM. berkesan, aku lupa, kayaknya ya Iya. Baju. Ya mana lagi? Mungkin Iya, ya, UGM. mungkin. Yang berkesan itu ketika kan waktu studi di Jogja itu anaknya masih kecil-kecil 3 Baju. Tapi kayak yang dia itu merasa secure ketika meninggalkan anak-anaknya. Soalnya suaminya juga penelitian juga di Indonesia juga gitu. Karena kenapa? Yang bantuin dia orang Indonesia di rumahnya itu baik banget. Gitu. Yang sampai anaknya pas balik itu minta dibikinin nasi goreng kayak yang dibikinin sama ibunya itu. Iya, ada cerita itu. Terus ditanya sama Pak Gita, gimana terus dibikinin? Ya dibikinin, tapi kata anak saya nggak seenak bikinan ibu yang di Indonesia. Pasti kan dikasih micin kayaknya. Iya. Kayaknya itu cerita lucunya di situ. Terus, loh emang kamu nggak suka masak gitu? I wish I can Gita, tapi aku nggak ada waktu gitu kata ibunya gitu. So that's the sweet story of these people Foreigner, gitu, ya. Foreigner gitu yang belajar Tinggal di Indonesia sekian tahun gitu. Ada cerita yang lumayan lucu tapi kasihan Baju. Jadi tuh aku sering kan ketemu turis di kereta ekonomi Baju yang aku juga pernah. Ini salah satu bukti bahwa turis itu ada, nggak semua turis itu kaya ya. Benar. Banyak yang backpacker itu yang Iya, mereka sebenarnya kere sama kayak kita gitu. Sama. Tapi iya sih benar. Ya kenapa mereka nggak pilih yang kereta lebih enak ya? Iya. Jadi itu si anak-anak muda ini gitu, cowok-cowok banyak gitu Baju. 6. Wow. Iya, 6 I guess, bener. Soalnya kursinya yang 3 itu, bener 6, penuh itu. Nah, si masnya ini naik dari Probolinggo gitu. Ada 1 stasiun gitu kan. Terus habis itu tujuannya mau ke ujung Pulau Jawa. Terus mau ke Banyuwangi. Terus habis gitu aku sama temanku nih gitu kan Baju. Karena aku udah duluan di situ, di sebelahnya pas gitu kan. Jadinya tuh kayak ngelihat ke samping itu jelas gitu kan. Jadi mereka kan tinggi-tinggi tuh. Tinggi yang beneran tinggi Baju. Iya, European di atas tourist. Di atas 180 ya. Nah duduk set. Kakinya. Sorry ya, ini aku masukin kamera ya. Kakinya gini, Iya. kakinya gini ya. Ini kakinya orangnya ya. Terus ini udah dengkul temennya depan. Terus ini juga dengkul lagi. Di sini juga ya. Jadi kayak zigzag gitu. Iya. Gitu Baju. Terus habis itu mereka bingung. Mereka setelah nata tas itu ya bingung nata kaki gitu. Karena sempit. Mereka kan juga besar selain tinggi kan. Iya, itu jangan salahin iya, bangkunya, jangan jangan salahin. salahin keretanya. Elunya aja ketinggian. Elunya aku besar. Besaran badan. Terus habis itu kasihan gitu. Kayak aku ngeliat itu kasihan. Terus aku bilang ke temanku, gimana kalau misalnya kita tukeran, kasihan itu. Jadi biar selonjor kan lumayan jauh ya Maju. Probolinggo Banyuwangi itu berapa jam ya? Dia 2 sampai 3 jaman lagi lah gitu. Kasihan. Terus habis itu setelah aku bilang gitu ke temanku, lah enak kamu bisa ngomong sama mereka lah gua gitu. Ya udah yes no aja aku bilang gitu. I love you aja. Kasian tau gitu. Terus akhirnya ya udah gitu. Terus alhamdulillah temanku mau kayak switch gitu Maju. Terus waktu aku tanyain ngobrol gitu, emang beneran gak apa-apa gitu. Gak apa-apa gitu. Terus kata temanku, it's okay. I love you, thank you, goodbye. Ya udahlah pindah. Terus ya udah terus kita ngobrol banyak gitu lah. Terus mereka senang gitu. Ya udah gitu. Emang lucu sih kalau ngomongin tentang culture shock orang bule di Indonesia. Apalagi aku yang biasa bergaul sama mereka ya, karena jadi host fam gitu. Dan ada satu hal lagi yang mereka tuh culture shock banget ketika musim lebaran, Din. Kenapa tuh? Mereka kan pergi ke Bali, dalam perjalanannya ke Bali itu ada yang penukar uang gitu loh, Din. Oh iya, nah, yang jualan gini-gini tuh. Sambil siapa kayak yang bawa mau papan, terus nukar ada duit gitu. dadanya banyak. Tapi itu dia mengartikannya bahwa itu menjual uang gitu.
dia nggak masuk ke logikanya dia, kenapa orang mau beli uang gitu. Padahal itu kan duitnya ya kita bisa Padahal punya, maksudnya itu ditukar duit duitnya, bukan receh jual uang. buat iya. bagi-bagi angpau ke anak-anak kecil Iya, pas itu lebaran, pas lebaran. bener. Nah dia mikir what for gitu. Wah, bagi-bagi, lu mau nih gue kasih 2.000 gitu. Itu Iya katanya sih. hal paling absurd Absurd, yang ya. pernah dia lihat seumur hidupnya. Jual beli duit. Kasian banget sih. Di Makanya negara lo nggak ada. mainnya harus lebih jauh lagi ke bener. Indonesia, tropical Iya. country. Iya, come The to most our beautiful country. country in the world. You will not only find the beautiful nature, but also the uniqueness The unique of people. us. Iya. Dan senyum paling ramah. Iya, hati paling hati tulus paling di dunia. tulus, Iya. keramah tamahan yang paling tulus. Iya, benar. Ya. Karena mereka rata-rata juga pengen ini balik lagi ke Indonesia. Benar. Waktu mereka mau balik ke negaranya itu tuh males-malesan banget, Din. Iya, iya. Aku nggak pengen balik, aku masih pengen di sini. Iya gitu ya. Aku masih suka Betah sama ya, Maju? cuacanya gitu. Terus Iya. suka saya bikin tulisan di media sosial, orang bule ini nggak mau angkat kaki dari Indonesia. Iya sih. Jadi kayak gitu teman-teman, cerita para Tentang bule. para bule di Indonesia yang mengalami culture shock. Ya, jadi nggak cuma orang Indonesia yang mengalami culture shock. Ya, mereka ya. juga iya. Dan cerita-cerita bahagia lainnya ya, Maju, Iya. yang udah banyak mereka akuin juga kalau misalnya kita ramah sekali dan seterusnya tadi. Oke, Terima kasih sudah menonton. ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.